Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang kita cintai, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang penuh keberkahan insyaallah dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya sholat subuh, dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjut dengan thalabul ilmi, menggali ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang tanpa ilmunya itu adalah mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu niatkan dalam hati masing-masing dalam pengajian ini untuk membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita dan mengisi dengan ilmu-ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tarupa rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in,
Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita niatkan selama ada kita di dalam masjid, di samping thalabul ilmi, niat untuk beriktikaf selama ada di dalam masjid. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan membahas pasal fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki ikulah pasal sewiji. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. Al awwalu utawi kaping dingin iku an-niyatu niat. Asani utawi kaping done iku ghuslul wajhi ngumbah rarai. Asalisu utawi kaping telune iku ghuslul yadaini ngumbah atau ngawasuh ya. Rong tangan ma'al mirfaqaini serta siku tekaro. Ar-rabi'u utawi kaping pate iku mashu syai'in ngusap sewiji minar ra'si saking endas. Al-khamisu utawi kaping limane iku ghuslur rijlaini ngumbah sikiroro ma'al ka'baini sartane mata kaki roro. As-sadisu utawi kaping neneme iku at-tartibu tartib. Ini pasal menjelaskan tentang hal-hal yang dipardukan dalam wudu. Musonib dalam bab wudu mengutarakan kalimat fardun. Lafad furudun itu jama dari mufradnya lafad fardun. Fardun mufrad dijamakan furudun, berubah kedudukan mufradnya. Kalimat mufradnya fardun dijamakan jadi furudun, jama taksir. Jama taksir itu adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi, kalimat yang berubah dari bentuk tunggalnya. Mufrad itu tunggal. Kemudian lafad furudun diidopatkan ke lafad al-wudu'i, maka timbul kalimat muradib atau idofat. Idofat itu adalah kumpulnya kalimat mudhof dan mudhof ilaih. Kalimat kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat. Furud jamak taksir tingkah rofa, sabab jadi mubtada. Alamat rofanya lafad furudun adalah domah, sebab jamak taksir. Jadi jamak taksir apabila di waktu rofa alamat rofanya adalah domah. Kemudian al-wudu'i jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah
termasuk kalimat mahfudot. Kalimat yang dikhofadkan, alamat khofadna adalah kasroh. Di situ tidak memakai tanwin karena ada alif lam. Kalau ada kalimah alif lam tentu tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti tidak ada alif lam. Antara alif lam dengan tanwin tidak akan terjadi kumpul di satu kalimat. Musuh grot. Ka ini tanwinun wa anta idhafatun ka izma tarani la tahul makaniya. Ari kuring teh tanwin, ari anjeun teh idhofat, samangsa ngaliri kuring anjeun ulah ngandih tempat. Nah, itu antara tanwin dan alif lam tidak akan kumpul di satu kalimat. Kemudian redaksi fardun itu dalam fikih menunjukkan perkara yang wajib, termasuk rukun juga, sama itu perkara yang wajib pokok dalam satu masalah. Lantas untuk membedakan antara furudun dan rukunun atau arkanun, apa bedanya? Dalam bab solat musonib memakai kalimat arkanus solati, rukun-rukun solat, sedangkan di bab wudu tidak memakai kalimat arkanul wudu'i tetapi kalimat furudul wudu'i. Apa bedanya? Isinya sama-sama wajib. Arkanun wajib, furudun juga wajib. Dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wudu itu adalah termasuk makulil makna. Artinya adalah para ilmuwan memandang bahwa wudu itu sebagai makna makulil makna, ibadah yang bisa dipahami alasannya. Kenapa harus memakai wudu? Alasannya karena memakai kalimat furudun di bab wudu. Apa alasannya? Karena salat itu adalah munajat kepada Allah. Karena munajat kepada Allah, otomatis harus membersihkan diri. Bersihkan diri dulu sebelum menghadap Allah. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala Isra dan Mi'rajnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirinya Rasulullah dibersihkan dari sifat kemanusiaan, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sifat-sifat yang kotor yang ada di dalam jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan melalui malaikat Jibril. Apakah hubungannya dengan wudhu? Otomatis karena kita sama seperti baginda Rasulullah akan menghadap zat Allah di waktu Mi'raj. Mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah sholat, otomatis harus bersih. Maka wudhu itu adalah membersihkan diri. Maka wudhu itu termasuk ibadah makulil makna, bisa dipahami. Oh, pantas sholat itu harus memakai wudhu, karena kalau orang sholat tidak bersih dari hadas, tidak berwudhu, maka Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila dia mempunyai hadas. Maka para musonib memakai kalimat fardun. Jadi kalau rukun adalah perkara yang wajib, yang pasti tidak dilepas dengan rukun selanjutnya, karena termasuk pokok.
Berbeda dengan wudu. Maaf nih ada kering nih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan wudu, walaupun wajib bisa ditinggalkan, bisa diselang dengan perbuatan yang lainnya. Kalau di waktu sholat, rukun sholat yang 17 tidak boleh diselang dengan perbuatan atau amalan yang lainnya. Setelah rukun pertama langsung melaksanakan rukun yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya sampai 17. Maka memakai kalimat rukun. Kalau memakai kalimat fardun furudul wudu'i itu menunjukkan bahwa yang wajib di waktu yang berhubungan dengan wudu, kita melaksanakan rukun wudu atau wajib wudu yang satu bisa diselang dengan ibadah yang lainnya atau af'al-af'al yang lainnya. Contoh, asal jangan yang membatalkan. Salah satunya fardu wudu itu adalah membasuh muka. Yang termasuk muka itu mulai tumbuhnya rambut dari atas, kemudian sampingnya kanan, kuping kanan dan kiri ke sini, kemudian bawahnya adalah apa ini namanya, dagu. Nah, setelah bersih dan air rata terhadap muka kita, kemudian ada yang memanggil, wahai Zaid, umpamanya, kesini dulu. Ada yang memanggil, boleh dilepas? Boleh. Wudu mah. Loh, ada yang memanggil ini. Penting umpamanya, kita wudu, sudah bersih muka kita, lari dulu pergi ke orang yang memanggil. Boleh? Boleh. Walaupun tidak ada kaitannya dengan ibadah wudu. Wudu itu ibadah. Tidak ada hubungannya dengan wudu. Tidak batal wudunya, sah. Dengan syarat apabila dia pergi dari tempat wudu setelah membasuh muka ini, jangan sampai keburu kering air yang nempel di muka kita. Maka kalau kita pengen pindah-pindah tempat, umpamanya dari keran ini ke keran yang lainnya, keran yang pertama membasuh muka, pindah lagi ke keran yang kedua membasuh dua tangan dan seterusnya, atau jangan gitu pindah ke rumah, boleh wudu itu. Maka dikatakan dengan fardu. Itu perbedaan antara fardu dan rukun. Kalau rukun tidak boleh diselang dengan amalan-amalan yang lainnya. Sedangkan fardu wajib tetapi bisa diselang dengan amalan-amalan yang lainnya. Maka wudu termasuk ibadah makulil makna, bisa dipahami artinya. Paham ya? Antara fardu dan rukun. Awas. Jadi di bab sholat memakai kalimat rukun, di bab wudu memakai kalimat fardu. Itulah perbedaannya antara rukun dan fardu. Kalau rukun tidak boleh diselang dengan amalan-amalan yang lainnya, perkara yang wajib yang tidak diselang, tidak boleh diselang dengan amalan-amalan yang lainnya. Sedangkan fardu perkara yang wajib tetapi bisa diselang dengan amalan-amalan yang lainnya walaupun tidak ada hubungannya dengan wudu. Berbeda di bab haji. Antara rukun dan wajib itu jauh banget. Saya meneliti di televisi, memang si pembawa acara itu harus
paham tentang agama sebetulnya. Dia mengomentari tetapi tidak benar-benar memahaminya. Biar dengar ini. Nanti kita sebar ya. Biar paham. Maaf, bukan apa-apa, bukan biar ngaji dia juga. Antara rukun dengan wajib beda di bab haji. Kalau rukun adalah wajib dilaksanakan individual. Artinya tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Walaupun dia sakit, wajib melaksanakannya. Tidak cukup dan tidak sah diidam kalau rukun. Maka di waktu wukuf di Arafah, walaupun dia sakit, kemudian diinfus umpamanya ada di rumah sakit, dia wajib berangkat ke Arafah. Tidak bisa diwakilkan. Pantas baginda Rasulullah mengatakan al-haju Arafatun, haji itu Arafah. Apakah cukup di Arafah saja? Tidak, karena rukun haji bukan hanya wukuf, tetapi yang paling besar adalah wukuf itu. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib, kalau dia sakit, ada mani, ada yang menghalangi sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan wajib haji, seperti melontar jamarot, wajib itu. Bukan fardu, bukan rukun. Wajib haji. Karena dia sakit atau tua, apabila dia berangkat ke tempat jamarot, mungkin saja karena berdesak-desakan bahaya, membahayakan dirinya. Sedangkan menjaga kesehatan dan menjaga diri pribadi hukumnya wajib. Walaupun sama-sama wajib, tetapi melontar jamarot bisa dibadalkan dengan orang lain. Tetapi kalau kita menerima badal orang lain, jangan dulu membadalkan kita dulu. Melontar untuk diri kita sendiri. Beres. Selesai 7 kali baru melontar untuk si anu. Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tetapi kena dam. Wah. Kalau ditinggalkan sah hajinya, tetapi kena dam. Jangankan meninggalkan wajib, baru saja kita mengambil haji tamatu, mendahulukan umroh, ihram untuk umroh, membelakangkan ihram untuk haji, dia dikenakan dam. Melanggar. Apa itu tamatu? Tamat ta'a ya tamat ta'u, tamat tu'an, enak-enakan. Tamatu itu. Baik gelombang pertama atau gelombang kedua, mayoritas jamaah Indonesia adalah jamaah haji Indonesia memakai atau mengambil haji tamatu karena enak. Artinya tidak selamanya begitu kita gelombang pertama ke Madinah dan kemudian sekian hari, 8 hari ke-9-nya berangkat ke Mekah, otomatis ngambil mikot di situ, memakai ihram, tidak memakai apa untuk laki-laki. Nah, setelah melaksanakan umroh, kemudian dia tahallul, dihalalkan. Yang tadinya diharamkan jadi halal, enak-enakan, enak. Tuh. Maka dikenakan dam. Mestinya haji dulu. Kalau mengambil gelombang yang pertama berapa puluh hari menunggu datangnya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 umpamanya. Lama. Akhirnya mengambil ihram untuk niat ihram untuk umroh. Mestinya haji dulu. Ihram untuk haji karena masih lama gitu. Akhirnya ya, dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji
baru ibadah umroh. Tidak umroh dulu tetapi haji dulu. Karena mengambil umroh dulu disebutnya haji tamattu. Karena enak-enakan mestinya haji dulu, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala maka dikenakan dam. Paham? Itu bab haji itu harus benar-benar kalau yang orang akan berangkat haji tentang manasik. Nah, karena bukan bab nanti ke depan akan kebahas bab haji. Kemudian itu yang akan fardu. Yang kedua, ya apa yang dinamakan dengan wudu? Wudu itu adalah ibadah yang memakai air dengan syarat-syarat tertentu, baik airnya maupun anggota badannya ditentukan. Ada orang yang berpendapat, ada yang bertanya, Pak Ustadz bagaimana kalau memakai tato? Boleh, asal jangan sampai tatonya itu yang permanen, kemudian air tidak bisa nembus, dan jangan di anggota badan. Boleh umpamanya yang itu juga. Tetapi di waktu hadas besar, walaupun di luar anggota wudu, tetap air harus rata ke anggota wudu. Terhalang dengan tato yang ada di punggung kita, walaupun tidak termasuk anggota wudu, tidak sah hadas besarnya. Orang yang punya tato di anggota badannya, walaupun dia rajin sholat, karena dia punya hadas besar, kemudian dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudunya tidak benar. Hati-hati yang punya tato, buang. Maka saya setuju dengan kepemimpinan Pak Harto itu. Di waktu Pak Harto, orang yang ditato, disetrika ini badannya itu. Bukan kejam Pak Harto, bukan, sayang terhadap masyarakatnya. Kasihan dia kalau sholat tidak diterima oleh Allah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu itu adalah ibadah yang memakai wudu, kemudian anggota badannya juga ditentukan. Dan dengan wudu itu untuk mensahkan sholatnya seseorang. Dari mana sumbernya? Dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita wajib berwudu. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendirikan, fi'il madi, kedatangan mim jama di situ, domir mukhatab, kemudian bimana fi'il mudhari, apabila akan, jadi asalnya sudah. Idza kuntum, apabila kalian akan melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian, wa aidiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marofik, tadi penjelasannya ada lagi, wamsahu birusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki, maaf, tukar. Itu hadis, keterangan Al-Qur'annya. Yang kedua, sunnah. Dasar keterangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. La tuqbalu sholatu ahadikum, tidak akan diterima sholat salah satu kalian idza ahdasa, apabila punya hadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jadi wudu itu jadi penentu sah dan tidak sahnya sholat. Yang ketiga, dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama. Para ulama yang dahulu dan yang terakhir. Ulama itu ada yang terdahulu, ada yang terakhir. Salaf itu yang ulama terdahulu, orang yang mengikuti ulama yang terdahulu, yang dan mutaakhirin. Nah, sepakat bahwa
wudu itu disyariatkan mulai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan wudu itu adalah merupakan syarat sahnya sholat sampai hari kiamat, ijma'nya. Kemudian apa saja fardu wudu itu? Furudul wudu'i sittatun, bahwa fardu wudu itu ada 6. Al awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Niat ini dimasukkan ke fardu wudu, walaupun termasuk amalan batiniyah. Niat itu amalan yang wajib dikerjakan oleh hati kita, oleh batin kita. Kenapa dimasukin ke fardu wudu? Karena ibadah apapun yang tidak didasari dengan niat, maka ibadahnya itu tidak sah atau tidak sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Tentunya sahnya kalau al atau alif lam diartikan lisihat, tidak sah atau sahnya amal itu dengan adanya niat. Kalau alil kamal, sesungguhnya kesempurnaan amal itu dengan adanya niat. Tuh. Jadi kalau kita menggali sesuatu ilmu itu adalah tetap harus memakai sorob nahunya supaya tahu kedudukan kalimat, termasuk alif lam tadi. Baru al ada 2 ternyata, ada alil kamal, alisiha. Kalau alisiha, innamal a'malu mengartikan tentunya sahnya amal. Kalau alil lam lil kamal, tentunya kesempurnaan amal itu tentunya dengan adanya niat. Maka oleh karena itu niat dimasukin ke fardu. Orang yang berwudu tidak memakai niat, maka tidak sah wudunya. Bagaimana cara niatnya? Praktek niatnya itu adalah di waktu membasuh perkara yang pertama kali anggota wudu yang pertama dipakai, yaitu muka. Jadi di waktu membasuh muka, disitulah kita berniat, baik ditalafuzkan maupun dalam hati. Mangga, karena kita mah harus dituntun hatinya bandel, susah, mau ikhlas itu mau khusyuk itu susah. Maka dengan talafuz, maka wat talafuzu biha sunnatun, mentalaf atau mengucapkan atau mentalafuzkan niat itu adalah hukumnya sunat. Karena wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat mah adalah hati. Nah, hati kita karena bandel susah untuk khusyuk, untuk bisa mentalafuzkan oleh hati kita niat, maka dituntun dibimbing oleh lisan kita. Bagaimana caranya? Ada 3. 1, niat menghilangkan hadas, nawaitu raf'al hadasil asghar, atau tidak memakai asghar juga tidak sah. Nawaitu raf'al hadasi fardhol lillahi ta'ala, saya berniat untuk menghilangkan hadas. Berarti kalau wudu berarti hadas kecil, walaupun tidak memakai asghar sah. 2, niatnya wudu itu adalah saya niat wudu karena diperbolehkan melaksanakan sholat. Jadi kalau orang yang tidak punya wudhu haram, walaupun sholatnya wajib, tetapi orang yang tidak punya wudhu, jangankan punya wudhu, di waktu sholat wudhunya batal, haram diteruskan, diam atau berangkat keluar. Nah, ini ilmu juga, ini harus kita perhatikan. Antara imam dan makmum itu harus benar-benar memahami tentang bab sholat. Apabila salah satu jamaah kita yang batal wudunya, otomatis batal sholatnya, tidak boleh diteruskan. Kan ada keluar angin itu, ada yang keras, ada yang tidak keras. Sir, ya, ada sir kentut juga sama, tidak ketahuan tapi tiba-tiba sudah bau umpamanya. Jangan malu-malu, gak usah malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada diterusin sholatnya, haram hukumnya. Nah, cara keluarnya, si jamaah yang di belakang yang akan dilewatin jangan sampai dihalang-halangi malah.
Kalau diginiin malah tidak boleh. Orang batal, kasihan, dosa malah kitanya. Ya, paham, harus paham, awas. Jamaah yang di belakang orang yang akan melewati, kasih kesempatan jalan ke situ, kasih jalan. Ya. Batal tidak? Tidak batal, karena tidak gerak sama satu kali. Nah, badan kita, kaki mah tidak usah. Itu juga udah ada tempat itu, sama sampai belakang. Tuh. Harus paham ya, antara kita sebagai tugas sebagai makmum juga harus paham, bukan hanya meneliti imam doang. Imam yang diperhatikan, tugas kita tidak diperhatikan. Jangan. Ya, jadi yang kedua niatnya itu adalah niat karena dengan wudhu diperbolehkan sholat. Niatnya di waktu wudhu, nawaitus tiba hatas sholati fardol lillahi ta'ala. Mangga mau yang mana? Atau niat melaksanakan fardu wudhu. Yang ketiga, jadi niatnya di waktu sholat, di waktu membasuh muka itu adalah nawaitu fardol wudhu'i. Perhatikan, nawaitu fardol wudhu'i, saya berniat melaksanakan fardu wudhu. Jadi ada 3. Satu, niatnya wudhu itu nawaitu raf'al hadasi fardolillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitu istibahatas sholati. Yang ketiga, nawaitu fardol wudhu'i. Dari mana sumbernya harus dibasuh muka? Yang tadi, fagsilu wujuhakum, basuhlah muka-muka kalian. Batasannya tadi sudah. Kemudian yang kedua sudah ya, rukun yang kedua, fardu yang kedua. Fardu yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh 2 tangan. Di situ ada kalimat ilal dalam Al-Quran, wa aidiakum ilal marofiki, bukan ma'al marofiki. Dan basuhlah tangan-tangan kalian, kalau memakai kalimat ila sampai siku, 2 siku kalian, sampai sikunya. Nah, tetapi menurut para ulama, jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan pengikutnya adalah ila bimakna ma'a. Jadi basuhlah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian serta sikunya. Oh, jadi kalau dengan kalimat ila sampai di sini. Dalam Al-Quran bukan ma'a tapi ila. Nah, dengan ilmu alat, maka di situ bukan dimanakan ila, intiha, sampai. Min ibtida ila intiha, bukan ila intiha di situ mah, tetapi ila bimana ma'a. Karena ila bimana ma'a berarti ma'al mirfaqaini, ma'al marofiki, basuhlah tangan kalian serta siku-sikunya. Bagaimana kalau memakai pakai ila intiha? Ada madhab yang membolehkan, dan yang dimaksud dengan itu adalah sampai, karena sampai tidak usah sikunya. Menurut kaidah tidak akan sempurna membasuh siku kecuali dilebihin dari sikunya, maka membasuh siku jadi wajib. La yatimul wujub, menurut kaidah fikihnya la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Tidak akan sempurna perkara yang wajib kecuali dengan perkara itu, artinya dengan melebihinya, maka melebihinya daripada siku adalah wajib hukumnya. Tuh. Jadi kalau fikih dengan usul fikihnya, hadis dengan mustalah hadisnya, disertai dengan ilmu alatnya. Tidak sembarang. Maka jangan kira susah jadi ustadz itu. Susah jadi ustadz itu. Ar-rabi'u masu sa'in minar ro'si.
Nah, yang keempatnya fardu wudu itu adalah mengusap sebagian dari kepala. Ada yang berpendapat kuluhu, seluruh kepala. Kalau seluruh kepala maaf nih, jadi semuanya harus dibasuh. Nah, ini jangan sebagian-sebagian. Kita memakai mazhab mana ini? Syafi'i atau Imam Maliki? Kalau Imam Maliki semuanya seluruh itu. Seluruh ini kepala ini dibasuh, diusap. Kalau Imam Syafi'i minar rosi, min bimakna litab'id, sebagian dari kepala. Ada sumbernya, ada. Dalam hadisnya saya tidak akan bacakan, agak panjang sedikit. Baca dulu ya, walaupun sudah habis sedikit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis dari Mughirah. Tawaddoa famasa binasiyatihi wa alal imamati wa alal khuffaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau wudu, kemudian beliau famasa mengusap Rasulullah binasiyatihi terhadap rambut yang ada di embun-embun sini. Nah, jadi mengikuti Rasulullah binasiyatihi, membasuh atau mengusap rambut yang ada di embun-embun. Nah, kita coba dicolek-colek nih kan. Nah, 3 kali. Ditoel-toel. Boleh, karena sebagian, tidak semuanya. Kalau yang berpendapat Imam Syafi'i, tapi kalau yang lainnya harus semuanya. Kemudian Rasulullah mengusap sorban, karena berarti wudunya memakai sorban. Pakai sorban itulah beda-beda, was. Ada imamah, ini imamah. Imamah itu wa'alal imamati, dan imamah sorban itu yang imamah itu yang ada, sorban itu yang ada di sini kepala, udeng-udeng. Nah, usap udeng-udengnya dari embun-embunnya, kemudian udeng-udengnya di sini. Imamah. Kalau sorban mah ada rida. Kalau ini bukan rida begini mah, bukan rida. Solendang itu berarti diginiin pakainya. Nah, memakai rida itu disunatkan walau ala habdin, walaupun pakai tambang. Tidak punya sorban umpamanya, tidak ada yang ngasih atau tidak beli, ada tambang, pakai di sini, sunat. Nah, itu keterangannya. Jadi yang keempat adalah membasuh sebagian dari kepala atau termasuk salah satu rambutnya. Al-khamislu ghuslur rijlaini. Yang kelimanya adalah membasuh kaki 2 sampai 2 mata kaki. Sampai 2 mata kakinya. Nah, itu juga sama, ila bimana ma'a, serta. Berarti bukan hanya batasannya saja, berarti termasuk mata kakinya. Caranya bagaimana? Nah, awas caranya. Tadi di tangan ilal fagsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq, sampai atau serta. Nah, kalau serta atau sampai bukan dari siku ke bawah. Utamanya dari atas, dari jari-jari, air itu baru ke sini, air itu. Termasuk kaki, maaf nih. Karena kita memakai air keran dan jalankan, jangan dari sini ke bawah. Sah nggak? Sah, karena yang menjadi pokoknya yang penting rata dengan air ini. Tapi keutamanya adalah tadi kan ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Kalau sampai, maaf nih, berarti dari sini ke sini air itu. Gosok-gosok. Paham ya? Insyaallah. Nah, fardu wudu yang keenam adalah yang terakhir adalah tartib. Tartib itu adalah mendahulukan yang harus dahulu dikerjakannya, membelakangkan yang harus belakang dikerjakannya. Antrian sesuai dengan antrian, harus ngantri. Kalau orang yang tidak antri itu tidak tertib gitu. Nah, gara-gara macet itu karena tidak tertib, tidak tahu aturannya, saling siap, harusnya nyantai. Saya coba. Pasti tidak. Ini membantu polisi juga nih, polisi di perjalanan. Jadi kalau supaya tidak macet, sesuai antrian, jalan aja jalan. Nah, jadi tartib itu adalah mulai niat, membasuh muka, 2 tangan, kaki. Nah, itu yang karena tidak boleh, tidak tartib, tidak boleh. Muka umpamanya langsung kaki tidak sah.
Selesai nanti niat dan tingkatannya. Pindahkan dulu. Wallahu alam. Pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya. Pertanyaannya satu, apakah orang yang sudah mandi besar atau wajib dikarenakan hadas besar dibolehkan langsung sholat tanpa wudu? Boleh. Jadi orang yang mandi besar kemudian dia tidak berwudu lagi, boleh langsung sholat asal ada asalnya. Asal setelah mandi besar tangan tidak boleh kena yang membatalkan wudu, umpamanya megang si otong. Itu tidak sah gitu, batal lagi itunya. Jadi boleh itunya, tidak diulang. Jadi atau kubul atau duburnya, megang kubul atau dubur. Jadi boleh kalau pengen megang-megang begitu, pengen satu kali dengan cukup dengan mandi besar. Pertama dulu sebelum berniat basuh dulu yang bersih, baik kubul atau duburnya. Nah, dari mana sumbernya? Jam'ud dalilen aula min isqati ahadihima. Boleh menyatukan, mengumpulkan dua dalil lebih utama daripada menggugurkan salah satunya. Atau dahola aduhu malil akhor, masukin idza tama amroni walam yahtalib maksuduh. Nah itu yang pas. Idza tama amroni, apabila kumpul dua perkara di satu tempat, walam yahtalib maksuduhuma, dan tidak beda maksudnya. Mandi besar menghilangkan hadas, wudu juga menghilangkan hadas, sama maksudnya. Dahola ahdu malil akhor, boleh dimasukin salah satunya ke yang lainnya. Nah itu keterangannya ya, boleh. Tapi asal syarat yang tadi syaratnya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah sah wudu apabila saat wudu kita diajak ngobrol sama teman yang saat itu ada dekat kita lagi nunggu antrian? Sah, cuma kurang khusyuk wudunya. Boleh. Seperti tawaf, tidak ada khusus yang bacaannya, tidak. Pokoknya yang penting, yang wajibnya itu adalah ini yang kiri menghadap kiblat selalu. Walaupun sambil ngobrol atau sambil jalan aja tidak apa-apa, sah itu tawafnya. Wudu juga sah. Cuma tidak yang penting, yang utamanya itu muka rata dengan air, tangannya juga rata dengan air. Sunnah nama itu adalah di waktu membasuh muka ada niatnya, ada doanya. Di waktu membasuh tangan ada niatnya. Dia tidak dapat fadilah. Kalau berbicara sah wudunya. Kalau sambil ngobrol juga. Hukum asal wudu apakah wajib atau sunnah? Wajib. Karena tadi idza ahdasa, apabila sholat kalian kemudian punya wudu, tidak punya wudu, punya hadas, tidak sah sholatnya, berarti wajib. Dua, bagaimana bila masuk waktu sholat kita ragu masih punya wudu, misal setelah maghrib ikut pengajian dan masuk waktu isya dan ragu-ragu wudunya, masih sah atau sudah sah? Kalau ragu-ragu, contoh di bilangan sholat sudah 4 tapi ragu-ragu, nih 4 apa 3? Berdiri saja daripada ragu mah. Padahal sudah 4. Nah, dihitung yang yakinnya 3. Nah, kalau ragu-ragu ada tajdidul wudu, membarukan wudu lagi, dianjurkan. Jadi walaupun tidak ragu-ragu karena sudah lama, membarukan lagi wudu sah, harusnya begitu. Kalau yakin mah yakin tidak. Kalau ragu-ragu tidak sah. Da ma yaribuka ila ma yaribuk, kata Rasulullah, tinggalkan perkara yang meragukan. Tinggalkan. Jadi kalau ragu-ragu mah jangan itu. Puasa yang ragu haram hukumnya. Ya, jadi kalau wudu yang ragu-ragu, wudu lagi. Jadi berarti tidak sah. Kalau ragu mah ragu-ragu ini tidak sah, berarti wudu aja. Walaupun ini sekarang yakin boleh wudu, utama malah. Jadi walaupun yakin belum batal, utama wudu lagi kalau sudah lama. 3, apabila ada anggota badan yang wajib dibasuh air waktu wudu dalam
keadaan sakit, contoh diperban bagaimana cara? Nah, kalau ada anggota wudhu yang harus kena air, kemudian kata dokter tidak boleh kena air karena kalau kena air malah tambah sakit, malah tambah parah penyakitnya, maka diganti dengan tayamum. Wallahu alam, mudah-mudahan tidak puas sehingga kita semangat belajar lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.